Di sini gue mau bahas beberapa soal logika yang banyak mahasiswa yang kegocek. Jadi banyak yang salah gitu. Yang benar tuh dikit persentasenya. Nah, kita bakal bahas kenapa juga kemungkinannya ya pada salah. Dan mungkin bisa jadi bahan koreksi juga buat improvement ke depannya. Ini sebenarnya bukan buat mahasiswa doang sih. Bisa buat latihan logika secara umum juga. Pertama, gue mau kasih konteks dulu. Jadi soal ini adalah bagian dari soal seleksi untuk mahasiswa se-Indonesia yang mendaftar dalam program studi independen dan magang bersertifikat di Zenius via Kampus Merdeka. Nah, gue termasuk dalam bagian tim pembuat soal sekaligus tim pengajar di materi Fundamental Skills atau Fundamentals. Di situ isinya ada macam-macam, salah satunya adalah logika. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Upin tidak memiliki rambut. Kesimpulannya, Upin bukan perempuan. Apakah kesimpulannya logis? Coba jawab dulu. Jawabannya nggak logis dong ya. Kenapa gitu? Kenapa kesimpulan itu nggak logis? Gini, kita kan dapat dua informasi ya, dua premis istilahnya. Yang pertama adalah semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Jadi memiliki rambut pasti perempuan, ya kan? Yang kedua, Upin tidak memiliki rambut. Terus disimpulin dari dua informasi ini, Upin bukan perempuan. Loh, kesimpulannya itu diambil dari mana ya? Kan informasinya cuma bilang yang memiliki rambut perempuan. Yang nggak memiliki rambut gimana? Ya nggak tahu dong kalau dari informasi itu doang, right? Tebakan gue ya, mungkin ini banyak yang jawab iya, banyak yang jawab logis tuh karena ngelihat Upin gitu. Upin beneran di kartun gitu maksudnya. Karakter Upin itu kan diketahui sebagai laki-laki gitu ya, anak laki-laki, ya kan? Nah, jadi mungkin pada mikirnya, loh Upin kan emang bukan perempuan, jadi bener dong gitu ya. Nah, kalau itu namanya bukan logis ya, itu namanya faktual kali ya, jadi sesuai fakta gitu. Nah, tapi kan kita nggak lagi ngomongin itu, kita nggak lagi nanya faktanya gimana gitu. Kita nggak lagi nanya fakta tokoh Upin itu seperti apa, enggak ya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita menarik kesimpulan dengan informasi yang ada doang gitu. Jadi bagaimana kita menalar nih informasi-informasi yang ada di sini. Ya, di mana informasinya adalah semua yang memiliki rambut adalah perempuan, Upin tidak memiliki rambut. Nah, dari situ kita nggak bisa nyimpulin Upin bukan perempuan, ya. Karena nggak ada di informasinya. Sekarang kita lihat persentasenya ya. Berapa yang jawabannya salah? Nah, ini nih angkanya ya. Jadi yang jawab iya atau yang jawab itu logis gitu ya, itu 66,8%. Dan angka absolutnya tuh 8.101. Jadi 8.101 orang menganggap kesimpulan tadi itu logis. Padahal di informasinya tuh nggak ada gitu. Nggak ada yang ngasih basis untuk kita narik kesimpulan bahwa kalau nggak punya rambut tuh bukan perempuan. Sekarang kita coba ya. Misalnya gini, semua kucing adalah binatang. Sama ya struktur logikanya. Si memiliki rambut itu kita ganti jadi kucing, terus perempuan kita ganti jadi binatang. Ya. Tapi sama nih strukturnya, ya kan? Semua yang memiliki rambut adalah perempuan, semua kucing adalah binatang. Sama struktur logikanya. Berikutnya kita punya premis kedua. Ayam bukan kucing. Sama ya, lagi-lagi strukturnya. Jadi Upin diganti dengan ayam, dan tadi kan memiliki rambut diganti dengan kucing ya. Nah, jadi tidak memiliki rambut, padanannya bukan kucing. Dari situ disimpulkan, ayam bukan binatang. Gimana? Kalau kita ikutin faktanya, ayam adalah binatang kan ya gitu ya. Jadi ternyata nggak nyambung nih kalau disimpulin kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi balik lagi ya, ini gue tadi barusan ngasih contoh dengan fakta, tapi bukan berarti logika itu harus mengikuti fakta. Karena logika bicara tentang penalarannya aja sebenarnya ya, belum bicara tentang kebenaran dari informasinya.
gitu. Jadi kita belum bicara tentang apakah informasinya sesuai fakta nih, bukan gitu ya, tapi lebih kepada apakah kesimpulan yang kita tarik sesuai dengan informasi-informasi yang tersedia. So, jelas ya kenapa jawabannya tidak logis. Nah, jadi ini yang benar, harusnya tidak gitu jawaban benarnya. Dalam menalar informasi kayak gini, kita juga bisa pakai tools yang disebut dengan diagram Venn. Intinya sih dia lingkaran-lingkaran gitu ya. Misalnya nih dalam konteks soal ini, semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Kita bisa bikin 2 lingkaran ya untuk pernyataan ini. Yang pertama adalah untuk yang memiliki rambut, itu kita bikin lingkaran yang lebih kecil. Kita kasih nama MR, memiliki rambut. Nah, berikutnya kita bikin lingkaran yang lebih besar. Karena kan tadi dibilang semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Nah, jadi kita bisa bikin lingkaran perempuan yang lebih besar di sini memenuhi si memiliki rambut gitu. Kita sebut aja nih P. Nah, berikutnya dikatakan bahwa Upin tidak memiliki rambut. Berarti Upin tidak berada di dalam lingkaran MR, ya kan? Tidak berada di dalam diagram Venn MR. Upin tidak memiliki rambut itu kan bisa berada di sini, ya. Dia bisa aja ada di dalam lingkaran perempuan, lingkaran P. Atau bisa juga dia di luar gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu yang mana karena kita nggak punya informasinya. Dari 2 informasi ini, nggak cukup ternyata untuk kita simpulkan secara logis bahwa Upin bukan perempuan. Gitu penalarannya. Lanjut. Tidak ada yang bisa bahagia tanpa punya uang. Pertanyaannya, di antara pilihan di bawah ini, mana informasi yang sesuai dengan premis itu? Sekarang coba jawab dulu. Jawabannya, kalau bisa bahagia, pasti punya uang. Ya enggak? Ya kan? Karena ketika dia bilang, tidak ada yang bisa bahagia tanpa punya uang, itu kan implikasinya ya, dari situ, dari informasi ini adalah, oh berarti semua yang bisa bahagia punya uang. Ya kan? Karena nggak ada nih yang bisa bahagia tanpa uang. Itu kan maksud informasinya gitu ya. Berarti semua yang bisa bahagia punya uang. Berarti mana informasi yang sesuai dengan itu di antara pilihan ini? Kalau bisa bahagia, pasti punya uang. Right? Jawabannya B. Ya. Loh kan kenapa nggak A? Kenapa nggak kalau punya uang pasti bisa bahagia? Ya karena informasinya nggak bilang begitu ya. Nggak ada yang bilang begitu di informasinya. Dia nggak bilang bahwa yang punya uang pasti bisa bahagia. Dia nggak bilang semua yang punya uang bisa bahagia. Kan nggak gitu ya. Ya misalnya dia bilangnya tidak ada yang punya uang yang tidak bisa bahagia. Nah kalau kayak gini kan berarti semua yang punya uang bisa bahagia. Alright? Berarti nanti pilihan jawaban yang benarnya akan menjadi A tuh. Kalau punya uang pasti bisa bahagia. Nah tapi kan informasinya nggak gitu tadi. Informasinya kan tidak ada yang bisa bahagia yang tidak punya uang ya. Atau tanpa punya uang. Dari informasi itu berarti semua yang bisa bahagia pasti punya uang. Kalau kita modelkan dengan logika implikasi ya, yang menggunakan panah tuh, kita ibaratkan aja misalnya bisa bahagia itu B, ya, punya uang itu U. Oke? Nah, berarti tidak ada yang bisa bahagia tanpa punya uang itu jika bisa bahagia, maka punya uang. Misalnya kita ganti soalnya menjadi tidak ada yang bisa hamil tanpa punya rahim. Bisa hamil itu tadi sepadan dengan bisa bahagia di soal sebelumnya ya, soal yang aslinya. Kemudian tanpa punya rahim berarti kan punya rahim di sini menggantikan si punya uang ya. Sama strukturnya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi seperti ini, kesimpulannya apa coba? Apakah bisa hamil pasti punya rahim atau punya rahim pasti bisa hamil? Kenyataannya bisa hamil pasti punya rahim ya kan? Karena nggak bisa hamil nih tanpa rahim. Tapi bukan berarti yang punya rahim pasti bisa hamil karena mungkin kan ada faktor-faktor lainnya ya gitu. Balik lagi ya. Logika sebenarnya bukan tentang kenyataannya gimana, tapi kita tarik informasinya dari apa yang tersedia aja gitu. Jadi kita tarik kesimpulannya hanya dari premis yang ada aja di sini.
Terus mungkin sekarang jadi timbul pertanyaan ya, bentar deh kan, tapi kalau misalnya logika itu nggak ada hubungannya sama kenyataan, terus ngapain ya gue berlogika ya kan ya? Kalau misalnya itu kayak bodo amat kenyataannya gimana ya, terus gue buat logika buat apaan kan? Berarti itu emang teori doang dong. Memang sih informasi yang lu pakai dalam latihan ini mungkin nggak sesuai kenyataan, mungkin juga bukan sesuatu yang konkret misalnya gitu ya, jadi sesuatu yang abstrak. Tapi ini memang dipakai untuk melatih otak lu menarik kesimpulan dari informasi yang ada gitu loh. Sehingga ketika lo mendapatkan informasi ini, data beneran nih dari lapangan, lo narik kesimpulannya tuh bener ya, nggak semrawut gitu. Semrawut tuh contohnya apa? Contohnya yang tadi misalnya informasinya nggak ada, tapi lo tiba-tiba ada kesimpulannya. Lah itu kesimpulan muncul dari mana? Hantu, ya kan? Itu kan, ya itu pertanyaannya di situ sebenarnya dalam penalaran kita tuh ya. Bagaimana kita menarik kesimpulan terus jelas ini ditariknya dari informasi yang mana. Nah kalau informasinya nggak ada, ya kita nggak mungkin dong harusnya narik kesimpulan ya kan. Itu yang dilatih di dalam berlogika. Nah nantinya dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita akan butuh dua jadinya kan. Logikanya benar, isinya juga benar. Nah jadi dibangun di dua skop yang berbeda memang gitu. Penalarannya itu dibangun dari logika, nanti isinya gimana itu kan dibangunnya lewat penalaran dan metode ilmiah ya. Sekarang kita lihat berapa banyak mahasiswa yang salah di soal ini. Dari 12.129 penjawab, yang benar cuma 19%. Absolutnya 2.319. Jadi dari 12 ribuan, 2 ribuan doang yang benar. Nah yang lainnya salah, kepecah di dua jawaban nih yang cukup gede ya. Pertama yang jawaban A tadi, kalau punya uang pasti bisa bahagia, jadi kebalik. Atau satu lagi yang bilangnya dua-duanya nih benar gitu kayaknya ya. Ini kan jawabnya ada lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Jadi dia jawab mungkin dua-duanya sama nih gitu. Nah ini ada hampir 4.000 orang ya yang jawab ini, dan tadi yang kalau punya uang pasti bisa bahagia itu 5.000 orang. Mudah-mudahan dengan pembahasan di sini lo nggak tergocek lagi besok-besok kalau pada ikutan lagi ya seleksi-seleksi kayak ginian. Dan buat yang nggak lagi ikutan seleksi atau gue bukan mahasiswa, gue udah nggak sekolah, gue sekarang udah kerja, gini-gini gue nggak ikutan tes-tesan kayak gini misalnya, nggak apa-apa, tetap latihan logika ya untuk mengasah kemampuan berpikir, dan yang tadi yang paling penting adalah kemampuan memproses informasi yang tersedia dengan benar, dengan penalaran yang runut gitu. Oke, cukup dulu pembahasan soal logika kali ini. Buat yang mau ngelatih logika, butuh bank soal-soal yang banyak. Oke kan, gue udah tertantang nih buat ngetes logika gue dan membangun logika gue dengan lebih baik lagi. Bisa cobain fitur Zencore di aplikasi Zenius di subjek Verbal Logic. Di situ ada banyak banget soal-soal logika buat lo latihan. Dan kalau lo ada saran juga buat improvement si Zencore itu, lo bisa sampein ke gue. Untuk soal-soal yang gue bahas kali ini, kalau ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan drop it on the comment section. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya juga. Sampai ketemu di episode lainnya.